Bab 4. Card Charlie, perhatikan keluarga Baswan di kota kenangan dan semua perusahaan yang dia milikinya. Perintah Arif. Apakah Anda berencana untuk menyerangnya? Tuan Suryadi, apakah Anda ingin saya membantu Anda menghancurkannya? Cardi bertanya. Itu terlalu frontal. Dia akan menyadari ada yang tidak beres. Saya perlu membuatnya tampak seperti PT Four Seasons yang melakukannya. Anda tinggal mengatur PT Four Seasons dari balik layar. Jawab Arif. PT Four Seasons? Apakah Anda berencana mengakuisisi perusahaan tersebut? Tuan Suryadi? Ya, benar. Sekarang adalah waktu yang tepat. Saya bekerja di sana sebagai penjaga keamanan untuk memantau tempat itu. Tidak hanya lokasinya yang strategis, namun CEO-nya, Jack Chen, juga tampak seperti orang yang cakap dan layak untuk dipertahankan. Saya akan ngobrol dengannya hari ini. Dimengerti, Tuan Suryadi? Arif kemudian menutup telepon dan menginjak rokoknya untuk mematikannya. Saatnya mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan yang menyulitkan ini. Kemudian pada hari itu Arif kembali ke PT Four Seasons dengan skuter listriknya. Dia pergi ke sana untuk menemui Jack dan mendapatkan gajinya, tetapi dihentikan oleh Johnny setibanya di gedung kantor. Antek Johnny, Adam Ben yang merupakan ketua tim penjaga keamanan mengikuti di belakangnya. Saya terkejut Anda memiliki keberanian untuk kembali ke sini, Arif. Johnny berteriak dengan marah sambil mengayunkan tinjunya ke udara. Kenapa aku tidak kembali? Sudah kubilang aku di sini untuk mengambil gajiku. Jawab Arif tenang. Johnny tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Gajimu? Anda dipecat, Arif. Kami tidak membayar gaji karyawan jika mereka dipecat. Faktanya Anda bahkan tidak akan mendapatkan deposit Anda kembali. Arif menyipitkan matanya dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu yakin tidak akan membayar gajiku? Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak dalam posisi untuk mengajukan tuntutan. Adam menyela. Itu kebijakan perusahaan, Arif. Aku tidak bisa membayar gajimu meskipun aku menginginkannya. Kata Johnny sambil mengangkat bahu. Acuh tak acuh. Kebijakan perusahaan ya? Baiklah kalau begitu. Sepertinya saya harus berbicara dengan Tuan Chen tentang hal ini. Jawab Arif sambil berjalan ke atas. Johnny tertawa terbahak-bahak dan berkata sambil menyeringai mengejek. Silakan. Saya akan berlutut untuk Anda jika Tuan Chen setuju untuk membayar gaji Anda. Arif berbalik dan memberinya senyuman. Oke, kalau begitu, sebaiknya kamu bersiap-siap melakukan itu. Dengan itu dia naik ke atas dan langsung menuju ke kantor Jack. Adam meludah dengan nada menghina dan berkata dengan nada menyindir. Aku tidak percaya sampai itu punya keberanian untuk menghadapi Tuan Chen. Dia akan tamat kali ini. Dan kita bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Johnny menyeringai gembira lebar-lebar ketika mendengar itu. Siapa kamu? Anda berasal dari departemen mana? Siapa kamu? Anda berasal dari departemen mana? Jack bertanya dengan cemberut ketika dia melihat Arif menerobos masuk ke kantornya tanpa mengetuk pintu. Sekretarisnya mengikuti Arif ke kantor dan menjelaskan. Ini Arif Suryadi, salah satu penjaga keamanan kami. Dia bersikeras untuk menemui Anda, Tuan Chen. Saya tidak bisa menghentikannya. Dia bahkan menatap tajam ke arah Arif setelah mengatakan itu. Dia ini sungguh kasar. Dia baru saja mendorongku ke samping ketika aku menolak membiarkannya masuk. Jaga keamanan. Ada sedikit kemarahan di wajah Jack ketika dia bertanya. Apa yang kamu inginkan? Arif duduk di sofa depan Jack dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak keberatan kalian memecat saya tanpa alasan sah. Tetapi menahan gaji dan deposit saya ini keterlaluan. Saya minta penjelasan mengenai hal ini, Tuan Chen. Menerobos ke kantor saya dan menanyakan gajinya kepada saya. Menurut penjaga keamanan ini, siapa dia? Pikir Jack. Mata Jack dipenuhi amarah ketika dia bertanya kepada sekretarisnya. Apa yang terjadi sebenarnya?
Kabar istri Arif selingkuh tersebut tersebar ke seluruh kota. Jadi semua orang kini menggosipkannya. Johnny, manajer departemen keamanan, merasa hal itu berdampak besar pada citra perusahaan kita. Jadi dia memutuskan untuk memecat Arif. Anda tidak hadir pada saat itu, jadi saya memberikan persetujuan atas nama Anda. Jelas sekretaris itu. Sejujurnya orang ini pastilah orang paling menyedihkan yang pernah saya lihat. Dengan mengingat hal itu, Jack menatap Arif dengan tatapan menghina sambil berkata, Arif kan, perselingkuhan pribadi Anda telah berdampak serius pada citra perusahaan. Jadi pemecatan Johnny terhadap Anda sepenuhnya dapat dibenarkan. Saya nggak masalah dengan fitnah itu. Bayar saja gajiku dan aku akan pergi, jawab Arif dengan tenang. Itu bukan fitnah dan sudah menjadi bagian dari kebijakan perusahaan untuk meminta karyawan yang merusak reputasi perusahaan memberikan kompensasi kepada perusahaan atas segala kerugian yang diakibatkannya. Karena kamu sudah dipecat, wajar saja jika kami menahan gaji dan uang jaminanmu, kata Jack mengerutkan hening. Arif tertawa kecil. Tuan Chen, apa menurutmu kamu bisa mencurangiku hanya karena aku penjaga keamanan rendahan? Sikap acuh tak acuh itu benar-benar mulai membuat Jack kesal. Seperti yang saya katakan, ini adalah kebijakan perusahaan. Sekarang keluarlah sebelum aku bertindak kasar terhadapmu. Jack berteriak dengan marah. Arif mempertahankan senyuman di wajahnya saat dia memandang Jack dan berkata, seperti yang diharapkan dari orang terkaya di kota kenangan. Saya menghargai kenyataan bahwa Anda adalah orang yang tegas, Tuan Chen. Namun, saya adalah orang yang berprinsip dan saya tidak akan membiarkan siapapun menyangkal sesuatu yang menjadi milik saya. Jadi lakukanlah, Tuan Chen. Mari kita lihat tindakan apa yang Anda ambil terhadap saya. Tindakan apa yang akan Anda ambil terhadap saya. Dasar kurang ajar, Jack berteriak dengan marah. Dia kemudian berbalik ke arah sekretaris dan merintahkan dengan nada berubah. Suruh tim pengawal datang sekarang juga. Segera Tuan Chen, sekretarisnya menjawab dengan anggukan dan bergegas pergi. Jack terus menatap Arif sambil menunggu. Beberapa detik kemudian, dua pemuda kekar membuka pintu dan berlari masuk ke dalam kantor. Merasa berani dengan kehadiran pengawalnya, Jack memerintahkan, keluarkan sampah ini dari sini. Dia hanyalah seorang pecundang tak berharga yang bahkan tidak mendapat rasa hormat dari istrinya. Beraninya dia membuat masalah di kantorku. Akan sangat memalukan jika orang mengetahui hal ini. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika kedua pengawal itu bergerak ke arah Arif dan meraih baunya. Kilatan ganas muncul di mata Arif saat dia mundur selangkah dan meraih pergelangan tangan mereka berdua. Kak, kak. Dua suara retakan terdengar saat pergelangan tangan mereka patah. Para pengawal itu berteriak merasa kesakitan yang hebat luar biasa. Mereka adalah tentara bayaran yang selamat dari perang Breaknop dan dapat dengan mudah mengalahkan 10 orang atau lebih dalam pertempuran tak bersenjata. Namun, pergelangan tangan mereka dipatahkan oleh seorang pemuda kurus yang nampak biasa-biasa saja. Sebenarnya, seberapa kuat kawan ini? Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap Arif. Jack dan sekretarisnya pun kaget. Tak bisa berkata-kata dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka serasa tidak percaya dengan semua adegan yang barusan terjadi. Apakah seorang penjaga keamanan rendahan sendirian mengalahkan dua pengawal elit yang bergaji tinggi? Bicara tentang kedudukan dan posisi, ini rasanya tidak mungkin. Arif membersihkan tangannya dan melontarkan cibiran mengejek pada Jack. Apakah Anda memiliki pengawal lagi yang ingin Anda kirim kepada saya? Suruh mereka semua datang sekaligus. Tentu saja, Arif tidak menerima ejekan itu. Beraninya bajingan ini mengejekku, batin Jack. Apakah kamu memiliki keinginan mati atau semacamnya? Ingatlah bahwa aku adalah orang terkaya di kota kenangan. Aku bisa menghancurkan hidupmu sepenuhnya hanya dengan satu panggilan telepon. Kamu jangan menguji kesabaranku. Jack berteriak menatap tajam ke arah Arif. Apakah begitu? Percaya atau tidak, aku juga bisa menghancurkan hidupmu sepenuhnya hanya dengan satu panggilan. Apakah Anda ingin mencobanya? Tuan Chen? Arif membalas dengan tawa menghina. Ekspresinya datar dan tenang. Jack
Ama Jack meledak marah setelah otoritasnya ditantang dan diremehkan. Beraninya kamu, seorang penjaga rendahan mengancamku. Aku mau lihat apakah kamu bisa melakukannya. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Jack kembali mengancam. Ini kemauanmu sendiri, jangan sampai menyesal nanti. Dengan seringai sadis di wajahnya, Arit mengeluarkan ponsel dan menelepon sebuah nomor. Bab 5. Gerdi, kirimi saya file rahasia tentang Jack Chen dari PT Four Seasons dalam waktu 5 menit, katanya dengan tenang. Baik, Tuan Suryadi, ini hanya makan waktu 3 menit. Jack hanya mencibir menangani ancaman Arif. Tidak mungkin Arif akan bekerja sebagai penjaga keamanan jika dia benar-benar mampu melawanku. Baiklah, aku akan menunggu berapa menit agar aku bisa melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Batin Jack mencoba menenangkan dirinya. Jack tidak akan tersenyum jika mengetahui identitas asli Arif dan rencananya. Sebagai pewaris sejati keluarga Suryadi di Bengkulu Utara, status dan kekuasaan Arif jauh melampaui Jack. Dia hanya bekerja sebagai penjaga keamanan karena dia ingin mendukung organisasi kuat di kota kenangan yang akan menjadi garis pertahanan terkuatnya saat melawan wanita itu. Sekitar 20 menit kemudian Arif menerima email baru di kotak masuknya dan tertawa kecil saat melihat isinya. Tuan Chen, saya sarankan Anda melihat ini sebelum memutuskan apakah Anda ingin melawan saya atau tidak, katanya sambil menyerahkan telepon kepada Jack. Penasaran dengan apa yang Arif siapkan untuknya, Jack mengambil alih telepon sambil mencibir. Nama senyuman di wajahnya segera tergantikan dengan raut ketakutan saat melihat isi email tersebut. Dia sangat ketakutan hingga lengannya gemetar saat dia meletakkan teleponnya. Siapa kamu sebenarnya? Dia bertanya dengan suara bergetar. Menyadari perubahan nada suara Jack, sekretaris itu berbalik dengan rasa ingin tahu. Dia juga bergidik ketika melihat betapa ketakutannya Jack. Apa? Pak Chen takut dengan seperti ini? Sekretaris itu terengah-engah kaget dan tidak percaya memikirkan hal itu. Johnny dan Adam sudah cukup lama menunggu di meja depan, tapi Arif belum juga kembali ke bawah. Adam menjadi sedikit gugup saat itu. Arif belum turun. Tuan Landong, apa menurutmu dia mungkin? Apa yang Anda khawatirkan? Saya yakin pengawal Tuan Chen akan menamparnya saat dia bicara. Mereka mungkin akan segera menyeretnya ke sini. Johnny memotongnya dengan ekspresi yakin di wajahnya. Bahkan para manajer pun tidak berani menghadapi Pak Chen secara langsung. Jadi kali ini Arif pasti tamat. Jika ada kemungkinan lainnya yang akan jika tidak ada kemungkinan lainnya yang akan terjadi. Sampak itu sudah kembali, seru Adam sambil menatap tangga secara tiba-tiba. Johnny berbalik hanya untuk melihat Arif merokok sambil dengan santai berjalan menuruni tangga. Oh, lihat siapa yang kembali. Apakah Tuan Chen menyetujui permintaan Anda? Kamu kelihatannya tidak kena pukulan, jadi kurasa kamu bahkan tidak berhasil masuk kantornya, kan? Dia bertanya sambil menyeringai mengejek. Adam juga menolak untuk percaya bahwa Jack akan menghibur sampah seperti Arif. Sudah waktunya bagimu untuk berlutut seperti yang dijanjikan, kata Arif sambil dengan tenang meniupkan asap ke wajah Johnny. Beraninya dia menghinaku seperti ini. Marah, Johnny berteriak sekeras-kerasnya. Kamu hanyalah menantu lelaki yang tidak berharga dan bahkan tidak bisa mengendalikan istrinya. Kenapa kamu tidak berhenti saja dan mengaku kalah? Arif tertawa nakal. Hentikan aktingnya. Bagaimana kalau Tuan Chen datang ke sini? Jadi Anda bisa menanyakan langsung kepadanya tentang gaji saya, Johnny. Aku akan memastikan Johnny berlutut dan menjilat sepatuku. Johnny tertawa terbahak-bahak hingga dia hampir menangis ketika mendengarnya. Apakah Tuan Chen sudah datang ke sini? Kamu pikir kamu ini siapa, Arif? Kamu tidak membodohi kami dengan tindakanmu itu? Kamu tidak membodohi kami dengan tindakanmu itu? Adam ikut menimpali. Orang ini pasti sudah gila setelah ditipu Pak Langdon.
Dengan seringnya licik di wajahnya, Arif mengeluarkan ponselnya dan menelpon Jack. Datanglah ke meja depan sekarang juga, katanya dengan segera menutup telepon setelahnya. Akankah seorang memberi orang ini penghargaan atas kemampuan aktingnya? Johnny dan Adam tertawa terbahak-bahak. Apakah dia benar-benar mengharapkan kita percaya bahwa dia bisa memanggil Tuan Chen sesuka hati? Menurutnya dia ini siapa hingga berpikir bisa melakukan itu? Arif hanya diam dan terus menghisap rokoknya. Beberapa menit kemudian, Jack terlihat berlari ke arah mereka dengan tergesa-gesa. Fakta bahwa dia menaiki tangga semakin mengejutkan Johnny dan Adam. Apa? Apakah orang ini benar-benar telepon Tuan Chen? Itu tidak mungkin, itu jelas mustahil. Dengan mengingat hal itu, Johnny berjalan menyambut Jack dengan senyum sopan di wajahnya. Selamat siang, Tuan Chen. Namun Jack mengabaikannya dan mendorongnya ke samping sebelum berlari ke arah Arif. Saya di sini Tuan Suryadi, katanya sambil membungkuk hormat. Apa yang kasih hati? Bahkan Tuan Chen baru saja memanggil Arif sebagai Tuan Suryadi dan membungkuk padanya. Johnny dan Adam sama-sama tercengang. Tanpa mereka sadari, dokumen yang Arif tunjukkan pada Jack di kantornya tadi membuatnya takut setengah mati. Ketika Arif mampu mengumpulkan bukti tentang semua aktivitas rahasia Jack di dunia korporat, Jack berpikir Arif pasti memiliki organisasi kuat yang mendukungnya. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak punya pilihan selain menyetujui tuntunan Arif dan mengalihkan 51% sahamnya kepadanya. Hal ini mengakibatkan dia menjadi pemegang saham terkecil dengan hanya 20% saham perusahaan yang hanya berhasil dia pertahankan setelah memohon belas kasihan pada Arif. Arif melontarkan senyuman licik kepada Jack sambil berkata, Johnny, di sini memberitahu bahwa kamu ingin memotong gajiku? Saya tidak akan berani melakukan itu, Tuan Suryadi. Jack menjawab dengan suara bergetar. Dia lalu menghampiri Johnny dan menampar wajahnya 3 kali. Plak, plak, plak. Saya bahkan belum meminta pertanggungjawaban Anda karena memecat Tuan Suryadi tanpa izin saya, brengsek. Beraninya kamu menjebakku karena memotong gajinya? Johnny benar-benar tercengang saat dia mengusap pipinya yang bengkak. Apa yang terjadi di sini? Arif melototinya dengan dingin sambil bertanya. Ada apa, Johnny? Apakah seharusnya kamu sudah berlutut sekarang? Johnny gemetaran, ketakutan ketika dia akhirnya menyadari betapa kuatnya Arif. Dia hanya bisa memaksa dirinya untuk memahami bagaimana seorang pecundang yang bahkan tidak bisa mengendalikan istrinya bisa memiliki seorang yang kuat seperti Jack yang siap sedia. Ayo cepat, berlututlah. Jack mendesaknya dengan marah. Johnny menjadi pucat pasi saat dia berlutut di depan Arif. Gedebuk,